Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Ilham Aprileo. Saya berasal dari Universitas IAIN Curup. Saya mahasiswa semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pembelajaran dan manajemen mutu terpadu pendidikan. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, di sini materi yang pertama yaitu pengertian manajemen pembelajaran. Sebelumnya teman-teman kan belum tahu manajemen pembelajaran itu seperti apa. Jadi pengertiannya adalah pendekatan sistematis untuk mengatur dan mengelola proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung pembelajaran siswa secara optimal. Dan manajemen pembelajaran pendidikan di sekolah, yakni merupakan proses yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, yang dimana di sini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyesuaian terhadap kegiatan pembelajaran untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Selanjutnya, langkah-langkah manajemen pembelajaran, yang dimana pertama, perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir, model implementasi pembelajaran di sekolah, yang dimana akan saya jelaskan satu persatu. Langkah yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yang dimana ini merupakan tahap di mana guru merencanakan semua aktivitas pembelajaran. Guru menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih metode pembelajaran atau pengajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut, dan merancang materi pelajaran yang relevan. Perencanaan juga mencakup penyesuaian dengan kebutuhan dan minat siswa, serta memastikan bahwa kurikulum standar pendidikan terpenuhi, yang dimana melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, perumusan visi dan misi pendidikan, yang dimana di sini perencanaan pendidikan dimulai dengan menetapkan visi dan misi sekolah atau lembaga pendidikan. Visi dan misi ini menjadi dasar untuk merumuskan tujuan pendidikan jangka panjang. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan dan sumber daya. Manajemen pendidikan melibatkan analisis kebutuhan siswa, guru, dan fasilitas pendidikan. Ini mencakup evaluasi kurikulum, penilaian hasil siswa, identifikasi kebutuhan pengembangan, profesional guru, dan penilaian infrastruktur sekolah. Yang ketiga, pengembangan rencana strategis pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah atau lembaga pendidikan, mengembangkan rencana strategis pendidikan yang mencakup prioritas, tujuan, dan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan operasi sekolah atau lembaga pendidikan yang melibatkan penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, pengembangan materi pembelajaran, dan penjadwalan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, koordinasi dan implementasi. Manajemen pendidikan melibatkan koordinasi antara berbagai departemen dan staf sekolah untuk mengimplementasikan rencana pendidikan. Ini mencakup pengaturan jadwal, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi dan penyesuaian, yang terus-menerus dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan dan efektivitas rencana pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi, perubahan, dan penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pengorganisasian pembelajaran, merupakan langkah penting dalam manajemen pembelajaran di sekolah, yang dimana ini melibatkan penyusunan dan pengaturan berbagai komponen pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Berikut adalah beberapa aspek yang tercakup dalam pengorganisasian pembelajaran.
Yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran. Guru mengatur dan mengorganisir rencana pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup penentuan urutan kegiatan, alokasi waktu untuk setiap aktivitas, dan pengaturan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, pengaturan kelas atau pengaturan ruang kelas. Pengorganisasian pembelajaran juga mencakup pengaturan ruang kelas agar sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Guru menentukan tata letak kursi, penggunaan papan tulis, atau layar proyektor, dan pengaturan fisik lainnya untuk mendukung interaksi dan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, penjadwalan kegiatan pembelajaran. Guru membuat jadwal untuk berbagai kegiatan pembelajaran termasuk waktu ceramah, diskusi kelompok, presentasi, dan aktivitas lainnya. Penjadwalan yang baik membantu mengatur alur pembelajaran sehingga waktu digunakan dengan efisien. Yang keempat, alokasi sumber daya. Guru mengalokasikan sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, seperti materi pembelajaran, peralatan, dan teknologi. Pengaturan sumber daya ini harus mempertimbangkan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kelima, koordinasi antara guru dan siswa. Pengorganisasian pembelajaran melibatkan koordinasi antara guru dan siswa untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pembelajaran dengan efektif. Ini termasuk memberikan instruksi yang jelas, memfasilitasi diskusi, dan memberikan bimbingan kepada siswa saat diperlukan. Dan yang terakhir, pengaturan kelompok dan kolaborasi. Dalam beberapa kasus, pengorganisasian pembelajaran melibatkan pembagian siswa ke dalam kelompok-kelompok untuk bekerja sama dalam proyek atau aktivitas tertentu. Guru bertanggung jawab untuk mengorganisir kelompok-kelompok ini dan memfasilitasi kolaborasi di antara mereka. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan pembelajaran, adalah tahap di mana rencana pembelajaran yang telah disusun diimplementasikan di dalam kelas. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pengantar pembelajaran. Guru memulai pembelajaran dengan memberikan pengantar yang jelas tentang materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini membantu siswa memahami konteks pembelajaran dan mengarahkan fokus mereka. Yang kedua, penggunaan metode pengajaran yang relevan. Guru menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan gaya belajar siswa. Ini biasa termasuk ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, atau kegiatan praktik langsung, tergantung pada kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, interaksi guru dan siswa dengan siswi. Selama pelaksanaan pembelajaran, guru berinteraksi dengan siswa secara langsung untuk memberikan bimbingan, menjawab pertanyaan, dan memberikan umpan balik. Setelah itu, siswa juga diharapkan berinteraksi satu sama lain dalam diskusi atau kegiatan kelompok. Yang keempat, penggunaan materi pembelajaran yang relevan. Guru menggunakan materi pembelajaran yang telah disiapkan dengan cermat untuk mendukung pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. Mau dapat berupa presentasi, bacaan video, atau sumber daya yang lainnya yang mendukung tujuan pembelajaran. Yang kelima, pemantauan partisipasi siswa. Guru memantau partisipasi siswa selama proses pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa terlibat secara aktif dan memahami materi yang telah diajarkan. Yang keenam, pemberian umpan balik. Selama pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka, baik itu melalui respon langsung atau melalui evaluasi formatif yang diberikan secara reguler. Yang ketujuh, pengelolaan kelas. Guru bertanggung jawab untuk mengelola kelas dan menjaga disiplin di kelas selama proses pembelajaran. Ini termasuk mengatur kegiatan, mengelola waktu, menangani gangguan, dan memfasilitasi kolaborasi antara siswa. Yang keempat, evaluasi pembelajaran adalah proses penting untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Berikut adalah langkah-langkah dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, penetapan kriteria evaluasi. Guru menetapkan kriteria evaluasi yang jelas berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
kriteria ini harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan dapat diukur secara objektif. Berbagai metode evaluasi. Guru menggunakan berbagai metode evaluasi seperti tes tertulis, proyek, presentasi, atau observasi sesuai dengan jenis tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Pemilihan metode evaluasi yang sesuai membantu mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pemahaman siswa. Yang ketiga, pengumpulan data evaluasi. Selama atau setelah proses pembelajaran, guru mengumpulkan data evaluasi sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Ini bisa berupa hasil tes, penilaian proyek, observasi kinerja siswa, atau feedback dari siswa tentang pengalaman pembelajaran mereka. Analisis data evaluasi. Setelah data evaluasi dikumpulkan, guru menganalisisnya untuk mengevaluasi pembelajaran, tujuan, dan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Yang kelima, pemberian umpan balik. Berdasarkan hasil evaluasi, guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang pencapaian mereka. Yang keenam, penyesuaian pembelajaran. Terakhir, guru memberikan hasil evaluasi untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana pembelajaran di masa depan. Ini bisa berupa perubahan metode pengajaran, penekanan pada area tertentu yang memerlukan perhatian lebih lanjut, atau penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa. Model implementasi manajemen pembelajaran di sekolah. Terdapat beberapa model implementasi manajemen pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah, tergantung pada tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan filosofi pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Berikut beberapanya. Yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek. Dalam model ini, pembelajaran didasarkan pada proyek-proyek yang melibatkan siswa dalam penelitian, kolaborasi, dan penerapan konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks nyata. Siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek-proyek yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Apa itu? Model ini menekankan pada penggunaan masalah-masalah dunia nyata sebagai titik awal untuk pembelajaran. Siswa didorong untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran terpadu. Dalam model ini, berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu disatukan dalam pembelajaran yang koheren dan bermakna. Yang keempat, model pembelajaran kolaboratif. Model ini menekankan pada kolaborasi antara guru, siswa, bahkan komunitas dalam proses pembelajaran. Siswa bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas atau proyek-proyek, memfasilitasi pertukaran ide, diskusi, dan pembelajaran tim. Yang kelima, model pembelajaran berbasis inquiry. Dalam model ini, siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inquiry secara menyendiri pertanyaan atau menyelidiki pertanyaan atau masalah yang muncul secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang keenam, model pembelajaran diferensiasi. Model ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Guru mengadopsi pendekatan yang diferensiasi dalam mengajar, menyediakan materi, strategi, dan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Kita lanjut pembahasan yang kedua atau materi yang akan dibahas selanjutnya, yaitu manajemen mutu terpadu pendidikan. Merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aspek manajemen untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Ini mencakup pengelolaan sumber daya, pengembangan kurikulum, evaluasi belajar, dan juga manajemen mutu terpadu pendidikan menggabungkan prinsip-prinsip manajemen mutu dengan berbagai aspek pendidikan seperti perencanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya, evaluasi hasil belajar, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu dalam pendidikan.
yang dimana meliputi yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada visi dan misi institusi. Yang kedua, fokus pada kepuasan pelanggan, baik itu siswa, orang tua, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, keterlibatan dan pengembangan staf secara berkelanjutan. Yang keempat, pendekatan berbasis bukti dan data untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, proses berkelanjutan untuk perbaikan inovasi. Yang selanjutnya, komponen-komponen manajemen mutu terpadu pendidikan, yang dimana yang pertama yaitu perencanaan strategis, yang di sini penetapan misi, visi, dan tujuan institusi, serta perencanaan taktis dan operasional. Yang kedua, implementasi kurikulum. Terdapat desain, pengembangan, dan pengajaran kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Manajemen efisien dan efektif terhadap sumber daya manusia, keuangan, dan fisik. Yang keempat, evaluasi dan pemantauan. Pengumpulan data, analisis, dan umpan balik untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki proses. Yang kelima, keterlibatan stakeholder, melibatkan orang tua, siswa, komunitas, dan pihak terkait lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya, langkah-langkah manajemen mutu terpadu pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman dan penetapan visi dan misi. Identifikasi visi dan misi pendidikan yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan. Yang kedua, analisis stakeholder. Identifikasi dan memahami kebutuhan dan harapan stakeholder seperti siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, perencanaan strategis. Merumuskan rencana strategis untuk mencapai visi dan misi serta menetapkan tujuan dan sasaran spesifik. Yang keempat, implementasi kurikulum. Mendesain dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang kelima, pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan teknologi dengan efisien. Yang keenam, pengukuran kinerja. Mengumpulkan data dan informasi terkait kinerja pendidikan. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Menganalisis data untuk mengevaluasi kinerja pendidikan. Dan yang terakhir, keterlibatan stakeholder. Melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan serta mendengarkan dan merespon umpan balik dari mereka. Asesmen penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan, yang dimana melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana prinsip-prinsip dan praktik-praktik manajemen mutu terpadu pendidikan diimplementasikan dalam institusi pendidikan. Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan asesmen penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan. Yang pertama, penetapan kriteria asesmen. Tentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai penerapan MMTP, manajemen mutu terpadu pendidikan, seperti prinsip, standar pendidikan nasional dan internasional, dan juga kebutuhan khusus institusi. Yang kedua, pengumpulan data. Kumpulkan data dan informasi terkait dengan berbagai aspek MMTP, termasuk perencanaan strategis, implementasi kurikulum, pengelolaan sumber daya, dan lain. Yang ketiga, analisis data. Analisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu pendidikan diterapkan dalam institusi pendidikan. Yang keempat, penggunaan instrumen penilaian. Gunakan instrumen penilaian yang sesuai seperti kuesioner, wawancara, observasi kelas, atau analisis dokumen. Yang kelima, umpan balik dan perbaikan. Berikan umpan balik kepada institusi pendidikan tentang hasil asesmen, termasuk rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Yang keenam, tindak lanjut. Lakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan diimplementasikan dengan tepat dan efektif dalam institusi pendidikan. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu pendidikan terus diterapkan dan ditingkatkan dengan seiring waktu. Dengan melakukan asesmen manajemen mutu terpadu pendidikan secara berkala, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa mereka terus bergerak menuju peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan kita sampai ke poin yang terakhir, yaitu model penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan di sekolah. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan di sekolah melibatkan serangkaian langkah dan praktik yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Berikut diantaranya. Yang pertama, penetapan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Sekolah menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang jelas, yang mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan keunggulan pendidikan. Yang kedua, keterlibatan stakeholder, seperti melibatkan stakeholder kunci seperti siswa, orang tua, guru, staf, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Yang ketiga, perencanaan strategis, mengembangkan rencana strategis yang mencakup strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, implementasi kurikulum yang relevan, merancang dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dan memenuhi kebutuhan siswa dengan memperhatikan berbagai aspek pembelajaran. Yang kelima, pengelolaan sumber daya, mengelola sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan teknologi secara efisien dan efektif untuk mendukung proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam, evaluasi kinerja dan pemantauan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja siswa, guru, dan sekolah secara keseluruhan, serta melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketujuh, pengembangan profesional, memberikan kesempatan dan dukungan untuk pengembangan profesional bagi guru dan staf sekolah, termasuk pelatihan dan mentoring, guna meningkatkan keterampilan dan kompetisi mereka. Yang kedelapan, kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, memastikan bahwa layanan pendidikan yang disediakan memenuhi kebutuhan siswa dan orang tua, serta memonitor tingkat kepuasan pelanggan secara teratur. Yang kesembilan, peningkatan berkelanjutan, mendorong budaya organisasi yang berorientasi pada pembelajaran dan inovasi terus-menerus. Yang terakhir, keterbukaan dan akuntabilitas, memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap pencapaian tujuan pendidikan kepada stakeholder. Dengan mengikuti model ini, sekolah dapat memperkuat penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan dan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan itulah tadi hasil dari pembahasan dan pemaparan materi tentang manajemen pembelajaran dan juga manajemen mutu terpadu pendidikan. Di mana sebelumnya saya minta maaf apabila dalam penyampaian materi mungkin para pendengar sedikit terganggu. Oke, baiklah, sampai di sini saja dulu. Saya pamit undur diri. Saya Ilham Aprilio. Oke, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.